Hari ini kita akan membahas pelajaran pendidikan budi pekerti kelas 6. Pelajaran pertama yaitu menjalani hidup dengan optimis dan pantang menyerah. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis kebiasaan perilaku optimis dan pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menyajikan hasil evaluasi pembiasaan perilaku optimis dan pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pertemuan ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Kegiatan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi langkah-langkah menjadi pribadi yang optimis. Nah, semuanya ada di dalam buku paket halaman 3 sampai 5. Kemudian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ingat dahulu pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang optimis dan pesimis. Masih ingatkah kalian pengertian optimis dan pesimis? Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Kalau ada yang lupa, mari kita ingat kembali. Optimis adalah sikap atau pandangan positif meyakini akan adanya hidup yang lebih baik sebagai bekal untuk meraih hasil yang lebih baik. Kemudian sikap optimis adalah sikap yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal. Nah, itu dia tentang optimis. Kemudian selanjutnya adalah pesimis, merupakan sikap atau pandangan negatif meyakini akan adanya hidup yang buruk dan hasil yang lebih buruk. Kemudian sikap pesimis adalah sikap yang selalu berpengharapan buruk dalam menghadapi segala hal. Ya, ciri-ciri orang yang memiliki sifat optimis, yaitu memiliki harapan yang baik pada saat memulai suatu pekerjaan, kemudian melakukan sesuatu dengan segenap hati dan rasa senang, lalu mensyukuri keberhasilan yang dicapai, juga mengevaluasi bila ada kekurangan, lalu tidak berputus asa saat menghadapi kegagalan. Melihat segala sesuatu sebagai kesempatan yang baik, juga orang yang optimis memiliki wajah berseri dan mudah senyum. Nah, bagaimana dengan sikap orang yang pesimis? Nah, sifat orang yang pesimis, ciri-cirinya yaitu memiliki pandangan yang buruk pada saat memulai suatu pekerjaan. Kemudian melakukan sesuatu tidak sepenuh hati dan rasa senang. Mereka juga tidak mensyukuri keberhasilan yang telah dicapai, lalu mereka tidak mengevaluasi kekurangan, juga berputus asa ketika menghadapi kegagalan. Mereka melihat segala sesuatu sebagai kegiatan yang sia-sia. Dan orang-orang yang memiliki sifat pesimis cenderung memiliki wajah murung dan susah tersenyum. Nah, materi hari ini kita akan membahas menjadi pribadi yang optimis. Ayo kita cari tahu bagaimana langkah-langkah untuk menjadi pribadi yang optimis. Ya, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, meluruskan niat. Kemudian, bersemangat dan menjauhi kemalasan. Yang ketiga, percaya diri. Selanjutnya, berpikir positif. Kemudian yang kelima, meyakini peran Tuhan. Lalu selalu melakukan introspeksi. Yang ketujuh, berdoa dan berserah diri. Langkah yang pertama adalah meluruskan niat. Artinya berniat baik dan membulatkan tekad setiap kali melaksanakan usaha atau kegiatan yang bermanfaat. Dengan niat yang baik akan melahirkan semangat dan keikhlasan dalam melakukan pekerjaan apapun. Langkah kedua yaitu bersemangat dan menjauhi kemalasan. Kemalasan adalah penyakit mental atau penyakit jiwa. Terapinya adalah dipaksa. Jadi, jika kita dihampiri penyakit malas, maka
maka harus segera sadar dan memaksa diri kita untuk menghilangkan kemalasan tersebut serta membangkitkan semangat. Kemudian, yang ketiga adalah percaya diri. Nah, percaya diri adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas dan optimis akan berhasil. Sebagaimana kata pepatah, percaya diri adalah pangkal keberhasilan. Dan lawan dari percaya diri adalah minder, yaitu perasaan di saat kamu tidak yakin dengan kemampuanmu sendiri. Kamu secara tidak sadar menganggap dirimu tidak mampu untuk mencapai sesuatu, atau dengan kata lain itu termasuk dalam sikap pesimis. Yang keempat adalah berpikir positif. Positive thinking merupakan sikap yang penting dalam menumbuhkan optimisme atau sikap optimis. Orang yang berpikir positif memikirkan sesuatu dari sisi positif, tidak terburu-buru dan juga tidak ceroboh. Yang kelima adalah meyakini peran Tuhan. Keyakinan akan adanya peran Tuhan dalam menentukan masa depan atau cita-cita akan semakin menambah optimisme dalam diri seseorang. Yang keenam adalah selalu melakukan introspeksi. Melakukan introspeksi adalah bagian yang paling sulit untuk dilaksanakan. Karena inti dari introspeksi diri adalah kesediaan seseorang untuk mencari kesalahan dalam dirinya sendiri. Sedangkan manusia lebih suka melihat kesalahan orang lain dan membanggakan kelebihannya sendiri. Jadi, yakinkan diri kalian sebagai manusia biasa tentu punya kekurangan dan kelebihan. Dan kekurangan kita bukan untuk disesali, melainkan untuk diperbaiki dengan cara introspeksi diri sendiri. Dan yang ketujuh adalah berdoa dan berserah diri. Setelah kita berusaha secara maksimal dan sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, selanjutnya kita serahkan hasilnya kepada Tuhan dan berdoalah agar Tuhan memberikan yang terbaik juga untuk kita. Manfaat dari doa dan berserah diri adalah jiwa kita akan tenang dan rela apapun hasil dari usaha kita. Kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini antara lain yaitu langkah-langkah untuk menjadi pribadi yang optimis. 1. Meluruskan niat, kemudian bersemangat dan menjauhi kemalasan. Yang ketiga, percaya diri. Keempat, berpikir positif. Kelima, meyakini peran Tuhan. Keenam, selalu melakukan introspeksi. Dan yang ketujuh, berdoa dan berserah diri. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebagai bahan evaluasi, kalian bisa mengerjakan latihan soal online dengan link yang ada di deskripsi video ini. Tetap semangat, jaga prokes, dan ikuti terus channel ini agar kalian bisa mendapatkan video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.